Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membaca dua nas Alkitab dari Amsal pasal ketiga ayat 9 dan 10. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10. Sudah mendapatkan? Mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Amsal 3 ayat 9, 10. Udah dapat semua? Ayo kita baca ya. 1, 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah, hari ini kita akan membicarakan satu tema, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan harta milik kita. Begitu kita membicarakan harta milik, langsung pemikiran kita tertuju pada apa? Uang. Betul nggak? Ya, orang Tionghoa mengatakan orang kaya, yu qian ren. Betul nggak? Ada uang. Kalau saya punya uang 10.000, saya bisa disebut yu qian ren nggak? Hah? Nggak boleh. Ada uang loh, yu qian ren tuh, kan punya uang tuh. Betul nggak? Tapi konsep kita sedikit lain ya. Kalau dikatakan orang kaya yu qian ren itu, walaupun tidak ditunjukkan uangnya, kita nggak tahu jumlahnya berapa. Tapi ada simbol-simbol kita bisa tahu, oh ini orang kaya. Dari mana kita lihat? Pertama, mungkin tempat tinggalnya, rumahnya. Ya, rumahnya di mana? Ya, berapa besarnya? Gitu ya. Yang kedua, mungkin kita lihat mobil yang dia pakai. Ya toh, mobil mewah, mobil yang mahal. Ya. Kemudian mungkin dari penampilannya, pakaiannya, sabuknya, arlojinya, tasnya, mungkin perhiasannya. Ya. Masih ada lagi. Oh, dia sering ke mall, makan di restoran yang high class ya. Atau wah, dia sering keliling dunia, traveling sana sini. Nah, dari beberapa tanda-tanda ini kita bisa, oh dia adalah orang kaya. Nah, seringkali konsep tentang kekayaan, tentang harta itu ya, kita dipaku pada sesuatu yang kelihatan. Ya, yang kita miliki. Nah, itu materi-materi. Kalau kita memiliki semua ini, oh kamu disebut orang kaya. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih teliti lagi, merenungkan lebih dalam lagi, sebetulnya masih ada hal-hal yang jauh lebih berharga, lebih menunjukkan kekayaan kita. Apa itu? Kepandaian, keterampilan. Betul enggak? Walaupun tidak kelihatan, tapi dengan kepandaian, dengan keterampilan, dengan kebijaksanaan yang kita miliki itu, kita bisa menciptakan uang juga, bisa menghasilkan uang juga. Betul enggak? Ya. Masih ada lagi, khususnya 5 tahun terakhir ini, setelah kejadian pandemi di seluruh dunia. Ya, kita lebih menekankan tentang kesehatan. Betul enggak? Ya, saya yakin saudara tiap hari pasti forward ini tentang ya, salam lah, selamat pagi lah, ini dan itu, dan selalu ditekankan apa? Kesehatan. Itu juga merupakan kekayaan juga. Betul enggak? Nah, saudara sekalian, jadi hari ini kita mau belajar ya, membicarakan tentang kekayaan ya, dengan yang apa kita miliki, kita memuliakan Tuhan. Jangan terpaku hanya pada materi yang kelihatan. Masih ada hal-hal yang lain, bidang-bidang yang lain yang selama ini kita tidak perhatikan, tidak menjadi penekanan kita. Harus kita gali.
Dan kita pakai juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, yang pertama, kita perlu mempunyai konsep yang benar tentang kehidupan kita ini di dunia. Saya nggak tahu apakah saudara pernah lihat ada satu penampilan video, ya, kalau nggak salah judulnya itu 1 menit mengenal kehidupan manusia. Digambarkan mulai dari tangisan bayi di rumah sakit. Kemudian begitu bayi itu lahir, terus terbang, mengisahkan tentang pertumbuhannya. Dia jadi anak, belajar terus, sampai pada akhirnya tangisan di pekuburan. Pernah nggak lihat video itu? Cukup lama, ya. Saya ingat saya simpan itu, tapi berapa hari ini saya cari dari koleksi saya buka-buka di komputer, nggak menemukan. Karena jumlah yang saya simpan lebih dari 20.000 video. Jadi saya mau meneliti dari mana, begitu banyaknya itu. Ya itulah. Tapi saya ingat tuh gambaran yang terlalu berkesan pada saya. Jadi di video itu ditekankan bahwa sebenarnya kehidupan manusia itu dimulai dengan tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Ya. Yang pertama tangisan sukacita, kelahiran. Kemudian diakhiri dengan tangisan kesedihan perpisahan. Ya. Nah, sepanjang 1 menit itu adalah perjuangan dan pergumulan. Dengan kata lain, video itu akan menonjolkan bahwa sebetulnya kehidupan kita itu kosong gitu loh. Sama dengan apa yang diungkapkan sama Ayub. Ya, Ayub kan berkata apa? Dengan telanjang kita datang ke dalam dunia ini, kemudian dengan telanjang kita juga akan pergi. Ya, orang Tionghoa mengatakan apa? Sen bu tai lai, si bu tai qu. Waktu kita lahir tidak bawa apa-apa. Waktu kita pergi pun tidak bawa apa-apa. Pernah lihat anak bayi lahir bawa segenggam intan berlian gitu. Wah, mengejutkan sekali kalau ada itu ya. Tidak mungkin toh, kosong. Ya. Nah, waktu pergi kita bawa apa? Kita dimasukkan dalam satu kotak. Isinya apa? Ya walaupun diisi pakaian, diisi apa segala macam kan tidak ada artinya. Itu kosong gitu lah. Jadi seperti apa yang dikatakan di dalam Amsal, ya, pengkhotbah pun mengatakan bahwa kehidupan itu sia-sia. Tapi apakah betul demikian sia-sia? Tidak. Dalam kesia-siaan itu masih ada makna. Nah, itu perlu kita perhatikan, perlu kita pegang. Memang kita tahu realita kehidupannya sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, manusia menerima kutukan. Ya toh, Allah kan berkata kepada Adam, ya, kamu harus berjerih payah mengeluarkan peluh, ya, keringat itu baru bisa mendapat sesuap makan. Ya, kepada Hawa dikatakan kamu juga akan hormat pada suamimu, pada Hawa, anak Adam, dan kemudian kamu juga akan mengalami penderitaan di dalam melahirkan. Jadi baik Adam maupun Hawa setelah jatuh dalam dosa, manusia memang hidup di dalam kutukan itu dampaknya. Namun di dalam semua ini Tuhan memberikan anugerah. Ya toh, mereka bisa menikmati hasil cocok tanam mereka. Ya, pada mulanya itu manusia kan kehidupan agraria. Ya, kemudian berkembang lagi peternakan, ya, anaknya Adam dan Hawa kan ada yang bercocok tanam, ada yang memelihara hewan. Ya, kemudian berkembang lagi sampai zamannya Nuh. Setelah zamannya Nuh, manusia mulai membangun kota, ya, dan terus berkembang sampai hari ini kita bisa menikmati begitu banyak kemajuan-kemajuan. Dan kita melihat tangan Tuhan terus mengendalikan perjalanan sejarah manusia. Nah, hari ini
ya kita hidup di dalam zaman ini, setiap orang kan berbeda-beda, kenikmatan kita pun berbeda-beda. Nah di situ kita bisa melihat bagaimana tangan Tuhan memimpin, tangan Tuhan memelihara. Ya, apalagi kita disebut sebagai umat Allah, anak-anak Tuhan. Kita boleh menikmati banyak-banyak berkat. Walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak pergumulan, macam-macam kita berusaha. Tapi ingatlah, ya, kita bisa berusaha, kita bisa bekerja, kita bisa mendapatkan hasil. Itu semua juga adalah anugerah Tuhan. Kamu jangan merasa, loh itu kan perjuangan saya, itu hasil usaha saya. Coba bayangkan, kalau Tuhan tidak memberikan kesehatan, Tuhan tidak memberikan hikmat, Tuhan tidak memberikan kesempatan, apakah kita bisa memperoleh semuanya itu? Enggak. Ya, jadi Tuhan menempatkan kita di dalam posisi keadaan di mana kita berada, kita tetap bersyukur. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau kita terus membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, kemudian kita terus mengejar-mengejar, tidak ada puasnya, tidak ada akhirnya. Maka kita akan jatuh ke dalam dosa ketamakan. Itulah. Ya. Nah kita perlu menyadari kebenaran ini. Sehingga sekarang kita dalam kondisi seperti apa, ya kita syukuri dan kita jalankan tanggung jawab kewajiban kita. Dengan rasa syukur dan puas, ya kita menjalani kehidupan kita. Bukan dikatakan kalau kamu sudah puas terus tidak perlu nuntut maju lagi. Bukan itu maksudnya. Kalau kita ada kesempatan, ada kemampuan, masih bisa ditingkatkan, silakan. Silakan. Tapi ingatlah ada satu keseimbangan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita oleh karena menuntut sesuatu, kemudian kita jatuh dalam sakit umpamanya. Ya, apa yang kita dapatkan akhirnya tidak bisa kita nikmati. Kita sendiri pun keletihan. Nah, itu sudah satu hal yang tidak benar. Ya, perlu ada satu keseimbangan. Ini yang pertama yang perlu kita ketahui, kita sadari. Ya, kehidupan itu ya ini realitanya seperti ini. Ya. Yang kedua, kita perlu belajar. Kalau kita memiliki sesuatu jangan sombong. Ya. Alkitab Tuhan Yesus pernah membicarakan satu perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Dia berusaha, dia mempunyai hasil ladang yang luar biasa. Dia mempunyai rencana mau membangun ini dan itu segala macam. Enggak salah, boleh. Kita boleh mengembangkan usaha pekerjaan kita. Tapi, nah itu dia jatuh di dalam kesombongan. Tatkala dia melihat hasilnya begitu banyak, begitu wah senangnya luar biasa. Apa yang dia katakan? Hai jiwaku, senang-senanglah, nikmat-nikmatlah. Dia lupa bahwa otoritas hidup itu di tangan Tuhan. Kemudian Tuhan berkata, hai orang kaya, kalau malam ini aku panggil kamu pulang. Bagaimana? Nah itulah. Ya, jadi kalau kita memiliki, kita bersyukur, tapi jangan sombong. Jangan sombong. Jangan pikir ini hasil jerih payahku saya nikmati ya. Gitu. Tidak. Ya, dengan sikap yang bersyukur. Ya, kita kemudian bagaimana mau menggunakannya dengan bijaksana. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24-25 pun membicarakan dua hal ini yang prinsip yang penting. Mengatakan kita ini adalah juru kunci dari segala sesuatu yang Tuhan percayakan pada kita. Baik itu tentang materi, kekayaan, tentang kesehatan, tentang hikmat kebijaksanaan, dan segala macam keterampilan yang kita miliki. Kita perlu bagaimana menggunakannya dengan setia, bijaksana, dan
bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya. Memang setiap manusia berbeda-beda, ya. Kemampuannya, keterampilannya, kekuatan segala macam berbeda, nggak apa-apa. Ya. Beda-beda itu baik, ya. Sehingga kita boleh saling belajar, ya, saling belajar, bukan saling bersaing, bukan. Ya, sehingga kita perlu bagaimana menggunakan, ya, dengan benar. Ya. Jangan sampai yang kita miliki itu kemudian kita arahkan pada hal-hal yang negatif, menuju pada yang kejahatan, memeras orang, menekan orang atau menipu orang dan lain sebagainya. Ya, kita gunakannya dengan baik. Yang ketiga, kita perlu belajar juga untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ya memang kita mempunyai hak, ya, untuk diri sendiri, tidak salah. Ya, tapi firman Tuhan mengajarkan pada kita seperti bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Ya, waktu Allah memberkati Abraham, Allah berkata, kau akan menjadi besar dan kau akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Nah, hari ini juga sama prinsipnya. Kalau Tuhan sudah memberkati kita, ya, Tuhan juga menginginkan kita bagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Karena tidak semua orang memiliki kesempatan atau kemampuan seperti dirimu. Enggak, beda-beda. Ya. Jadi kalau kita bisa membagikan kepada orang lain, kita sama-sama menikmati supaya lebih banyak orang bisa merasakan anugerah dan berkat Tuhan. Bukankah itu hal yang indah? Apalagi firman Tuhan mengingatkan, kalau kita membantu orang yang miskin, membantu orang yang membutuhkan, sebenarnya itu kita sudah meminjamkan kepada Tuhan. Loh, lucu ya, kebenaran ini kok terus berputar. Allah memberkati aku. Aku membagikan kepada orang lain, ini sama dengan aku meminjam kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan membalaskan lagi kepada aku. Jadi anugerah dan berkat itu terus berputar, tidak habis-habisnya. Loh. Inilah prinsip rohani yang luar biasa. Ya. Oleh karena itulah saudara sekalian, di dalam kehidupan ini kita pun diajarkan bagaimana saling memperhatikan. Ya, saling memperhatikan. Dengan harta kekayaan yang kamu miliki, dengan kepandaian, dengan keterampilanmu, kamu menopang orang lain tidak ada ruginya. Ya, Allah itu bertahta, kemudian dia memperhatikan semua kehidupan di dunia. Tuhan menilik satu persatu, Tuhan tahu dengan jelas. Ya, maka itulah kalau kita mempunyai hati yang bersyukur, ya, menikmati anugerah Tuhan, kemudian kita membagikan kepada orang lain. Tuhan tahu dan bagaimana Tuhan bertindak terus akan memberkati. Pepatah Tionghoa, ya, ada perkataan demikian, Fu bu guo san tai. Artinya itu kekayaan itu tidak bisa lewat dari 3 generasi. Nggak tahu saudara pernah dengarkan enggak ini. Yang generasi pertama, berusaha mencari uang sebanyak-banyaknya. Ya. Kemudian generasi kedua, kalau dia bisa meneruskan ya untung-untung. Tapi kebanyakan generasi itu tuh menikmati hasil orang tuanya ini loh. Nah terus kemudian generasi ketiga bagaimana? Habis. Itu loh. Tidak bisa mengembangkan lagi tapi menghabiskan. Nah ini kan disayangkan. Ya disayangkan. Banyak contoh seperti ini. Terlalu banyak contoh seperti ini. Ya memang tidak mutlak ini ya. Tidak mutlak. Ya ada beberapa generasi sampai generasi kelima itu masih berkembang usaha. Ada tapi tidak banyak. Tidak banyak. Nah ini juga menjadi satu peringatan bagi kita. Bagaimana kita mendidik keturunan kita mempunyai konsep yang benar tentang
harta kekayaan kita. Bagaimana kita menggunakannya. Yang keempat, firman Tuhan juga mengingatkan pada kita, kalau kita mempunyai, maka kita juga perlu perhatikan rumah Tuhan. Waktu orang Israel ditawan ke Babel, setelah 70 tahun kemudian mereka ada kesempatan untuk kembali pulang ke tanah Kanaan. Dan mereka melihat tembok Yerusalem sudah hancur. Bait Allah juga sudah rusak, nggak karu-karuan. Nah, mereka sebetulnya mempunyai tanggung jawab ya untuk membangun kembali. Waktu itu beberapa nabi yang memimpin mereka ya, Nehemia lah, Zerubabel, nah, kemudian Yeskiel, ya, terus dan lain-lainnya itu memimpin mereka. Tapi orang Israel enggan, ogah-ogah gitu ya, tidak ada semangat. Mereka lebih pentingkan apa? Membangun rumahnya sendiri. Ya memang gak salah, karena selama 70 tahun mereka ditawan. Sekarang mereka kembali, ya mereka juga perlu ada tempat tinggal yang layak. Tapi setelah nabi-nabi itu mengingatkan mereka, jawabannya itu selalu tuh negatif gitu loh. Ya, selalu tuh menunda-nunda. Ya. Kita bisa baca catatan ini dalam kitab Hagai, jelas sekali. Ya. Hagai mengingatkan mereka bilang apa? Oh belum waktunya, nanti aja lah. Ya, kita selesaikan rumahku dulu, tak bangun dulu. Gini-gini banyak alasan untuk menunda. Kemudian Hagai menegur mereka. Oh begitu tak kamu? Ya sudah, kalau kamu memang demikian ya Tuhan juga tidak perhatikan kamu. Kamu tidak menghormati Tuhan, tidak mengutamakan rumah Tuhan. Maka Nabi Hagai menegur. Ya, jangan nyalakan Tuhan ya, kalau kamu bercocok tanam tidak ada hasilnya. Kamu berternak tidak ada hasilnya. Setelah mereka disadarkan, mereka baru teringat, oh iya selama ini Tuhan begitu baik. Ya, walaupun ditawan sampai ke negeri Babel, tapi masih ada kesempatan kembali. Coba saudara bayangkan ya, orang Israel 12 suku. Yang terakhir tinggalnya adalah tinggal suku Yehuda. Kemudian terus turun sampai hari ini kita sebut sebagai orang Yahudi. Nah itu loh. Itu sisa-sisa peninggalan setelah mereka tertawan. Ya memang itu adalah sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Karena kamu murtad. Kamu tidak mau mentaati firman-Ku, tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi hukuman Tuhan tetap dilaksanakan. Namun di dalam hukuman itu Tuhan masih berbelas kasihan. Masih meninggalkan satu suku Yehuda. Nah di sini kita belajar saudara. Kalau Tuhan memang memberkati kita, kita pun juga perlu perhatikan tentang kegiatan rumah Tuhan. Nah hari ini kalau dikatakan rumah Tuhan apa? Ya gereja. Ya gereja dengan segala kegiatan yang ada. Nah ini juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen. Bukan sekedar hari Minggu datang kebaktian, memberikan persembahan, selesai. Tidak. Dikatakan gereja, kegiatannya pun juga banyak sekali. Ya, kita tidak hanya GKT Nazaret ya di dalam penghela ini aja, enggak. Ya, kita harus mempunyai konsep tentang kerajaan Allah secara keseluruhan. Ya memang ini milik kita, rumah rohani kita. Tapi masih ada pekerjaan Tuhan yang lebih luas, ya, yang secara global. Nah itu juga perlu perhatian kita. Maka kita mendukung pelayanan misi, ya, pelayanan kesejahteraan, memperhatikan janda, piatu dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan. Jadi kita perlu banyak berdoa untuk hal-hal ini sehingga Tuhan memberikan arahan. Ada satu penglihatan yang jelas apa yang harus aku lakukan.
Nah dengan demikian saudara, kemudian kita tahu apa yang harus kita lakukan dengan semua yang Tuhan percayakan pada kita. Kita lakukannya dengan penuh tanggung jawab. Paulus di dalam surat Roma pasal 11, di bagian akhirnya itu dia mengatakan kita tuh berdasarkan dari Allah, kan kita harus kembalikan juga kepada Allah. Ya, kemudian kita nyatakan itu dengan memuliakan Allah. Ayat yang kita baca tadi sedikit terbatas saja. Di situ dikatakan muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hasil kedua enggak usah. Hanya pertama aja. Mungkin orang bilang itu perpuluhan mungkin. Lainnya enggak usah. Bukan itu. Ya. Jadi kita perlu ada pengertian yang luas sekali. Oke. Saya simpulkan yang pertama. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita harus mempunyai konsep yang benar ya tentang harta kekayaan. Ya, tidak hanya terbatas dalam uang atau materi. Ya, juga meliputi kepandaian, kemampuan, keterampilan, kesempatan, bahkan juga kesehatan kita. Alkitab mengatakan apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Dengan tubuh kita memuliakan nama Tuhan. Jadi kita juga harus menyayangi tubuh kita. Ya, jangan karena mau bekerja luar biasa sampai tubuh kita sakit-sakit dan jatuh sakit habis semuanya. Ya, jadi ada konsep yang benar. Ya, karena hidup kita di dalam dunia ini hanya sementara dan cepat berlalu. Ya kan? Walaupun kita dikasih usia 70, 80, 90, bahkan sampai 100 pun juga akan sekejap lewat. Ya kan? Cepat sekali. Jadi kita tahu bagaimana menggunakan waktu yang sementara ini yang cepat berlalu itu kita bisa mempunyai hasil ya, makna yang bernilai kekal. Nah, itu yang pertama perlu kita perhatikan. Ya, kedua, kita belajar kalau kita memiliki, Tuhan mengizinkan kita mempunyai lebih daripada orang lain, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Kita perlu tetap mempunyai hati bagaimana? Yang rendah. Ya, tetap bersandar, berharap pada Tuhan dan selalu diingatkan ini adalah pemberian dari Tuhan. Nah, ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan pada saya dan saya harus bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Nah, ini. Ya. Yang ketiga, kalau kita diizinkan memiliki lebih, nah, ingatlah harus bagaimana? Berbagi kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ya, jangan kau pikir ini adalah jeripayaku, ini usahaku. Ya saya dan keluarga saya saja yang nikmati, lainnya enggak tahu lah, bukan urusan saya, enggak. Ya, ingatlah. Kalau kita membantu mereka, berarti kita meminjamkan kepada Tuhan melalui tangan-tangan kita. Nanti Tuhan akan, anugerah itu terus akan bergulir, tidak ada henti-hentinya. Ya, yang keempat, kalau kita memiliki, kita mampu, kita bisa, jangan lupa rumah Tuhan. 4 hal. Ya, 4 hal ini harus kita ingat dan kita jalankan. Ya, kita minta ampun kepada Tuhan, mungkin selama ini kita lupa atau kita lengah, ya, kita kurang melakukan sesuai apa yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, kita bertekad mulai hari ini mohon pimpinan Tuhan. Ya, kita melakukan mulai dari hal yang kecil-kecil. Ya, jangan mulu-mulu langsung mempunyai apa gitu, enggak. Yang praktis aja. Ya, dari dirimu sendiri apa yang bisa kamu lakukan. Nah, sedikit demi sedikit Tuhan pimpin, Tuhan lama-lama menjadi bukit. Betul enggak? Ya, kiranya Tuhan berkati. Ya, mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh belajar mempunyai sikap yang benar sesuai dengan ajaran-Mu sendiri. Bagaimana menggunakan harta milik kami untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau waktu-waktu yang silam kami lupa, kami lalai, kami kurang perhatian. Firman-Mu hari ini mengarahkan kami sehingga kami tahu bagaimana bersikap dan bertindak yang benar tentang semua yang Tuhan percayakan pada kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.